Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang buka puasa di bulan Ramadan ini kita ada informasi yang mengejutkan lagi. Ya, kita dihebohkan di media sosial dengan informasi yang seperti ini nih. PT Antam palsukan 109 ton emas yang senilai 185 triliun. 6 tersangka ditahan. Ini menarik nih. Tiap hari ada aja nih berita kocak. Netizen komen. Tiap minggu selalu ada kasus korupsi mulu dah negara gua. Nambah lagi pahala rakyat Indo. Masuk surga jalur dizolimi. Nah gini dong main triliunan. Kalau miliaran kami udah nggak level. Sampai kebal begini ya lihat berita kocak. Tapi seriusan, ini ada emas palsu yang bikin kita rugi 185 triliun. Emas palsu ini maksudnya gimana? Apakah emasnya emas Indomaret? Bukan nih. Saya ngecek CNBC dan Liputan 6. Ternyata berita ini tadi clickbait. Karena berita ini bikin kita mikir kalau ada emas palsu yang beredar. Kita jadi khawatir. Jadi mikirin gimana cara bedain emas palsu sama asli. Padahal aslinya kayak gini nih. Beredar kabar emas palsu, Kejagung pastikan 109 ton emas Antam asli. Terus maksudnya gimana? Ini kasus korupsi bukan? Iya, ini kasus korupsi. Dan negara rugi 185 triliun. Tapi kejadiannya kurang lebih kayak gini nih. Bukan palsu, emasnya asli. Cuma dikasih label Antam dengan nomor seri palsu. Jadi merugi. Kita cek faktanya ya guys. Jadi seperti itu ya. Lebih tepatnya kita dengarkan bersama-sama lagi berita di berikut ini terkait dengan kasus Antam ini ya. Seperti apa? Benarkah 500 berapa? 5.900 triliun. Ya yuk kita dengarkan bersama-sama beritanya. Ke negara karena uangnya nggak masuk ke PT Antam, tapi masuk ke orang-orang ini. Emasnya tetap asli guys, 24 karat. Jadi ya, nggak perlu panik karena berita clickbait. Walaupun harus tetap kesel, karena kita dan negara sangat dirugikan sama para koruptor ini. PT Antam kan BUMN, badan usaha milik negara. Berarti sebagian keuntungannya bisa dipakai buat duit negara. Malah diambil sama mereka. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat. Nama perusahaan PT Anika Tambang Tbk Antam tengah menjadi sorotan publik lantaran terseret dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas selama periode 2010-2022. Di tengah ramainya kasus ini, muncul klaim-klaim miring yang perlu diperiksa kebenarannya. Pada awal Maret lalu misalnya, kami sempat memeriksa narasi yang menyebut bahwa PT Antam melakukan pemalsuan emas sebesar 109 ton. Namun demikian, klaim itu bersifat menyesatkan tanpa tambahan keterangan. Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah menegaskan kasus 109 ton emas atau logam mulia LM dengan cap atau stempel listening PT Antam yang diusut dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejagung bukanlah emas palsu. Setelah klaim emas palsu berulang-ulang, kini muncul narasi terkait angka kerugian negara yang ditimbulkan oleh PT Antam terkait kasus tersebut. Sebuah akun Instagram bernama Muslim Folk menyebarkan gambar gedung Antam dengan klaim kalau PT Antam merugikan negara senilai 5.900 triliun alias 5,9 kuadriliun. Unggahan itu diberi keterangan yang berhubungan dengan klaim emas palsu Antam yang sebelumnya telah diperiksa oleh Kejagung. Benarkah kasus Antam merugikan negara hingga 5,9 kuadriliun? Berikut ini penelusuran faktanya. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, tim riset mencoba untuk melakukan penelusuran Google dengan kata kunci kerugian negara kasus Antam. Dari pencarian itu, kami menemukan sejumlah media yang memberitakan terkait angka kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas. Namun demikian, kami tidak menemukan adanya berita kredibel atau sumber resmi yang melaporkan kerugian negara akibat kasus Antam mencapai 5,9 kuadriliun. Seperti yang dilaporkan oleh CNN Indonesia, sebanyak 13 orang diproses hukum dan dihadapkan ke meja hijau untuk diadili dalam kasus dugaan korupsi. 6 orang yang merupakan mantan petinggi Antam, sementara 7 lainnya dari pihak swasta. 6 terdakwa mantan pejabat PT Antam itu bekerja sama dengan pihak swasta selaku pelanggan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas. Mereka yang diproses hukum salah satunya yakni General Manager Logam Mulia Business Unit,
periode 1 Agustus 2017 sampai 5 Maret 2019. Kemudian 7 orang yang merupakan pelanggan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas, diantaranya Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tom Penawas, Hokion Jai, Juju Tanu Wijaya, dan Gloria Asih Rahayu. Para terdakwa disebut telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara buntut kasus ini mencapai 3,3 triliun. Jadi yang menjadi juara 1 Liga Korupsi Indonesia tetap PT Pertamina. Untuk diketahui, Kejagung mulai memproses hukum kasus ini pada pertengahan tahun lalu. Kasus yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor diketahui kembali menggelar sidang lanjutan kasus cap emas ilegal yang menyeret nama perusahaan PT Antam pada Senin 10/3/2025. Penetapan tersangka kasus cap emas ilegal yang melibatkan PT Antam ini juga dimuat dalam situs resmi Kejagung. Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau klaim kerugian negara akibat kasus cap emas ilegal yang menyeret nama perusahaan PT Antam mencapai 5,9 kuadriliun bersifat salah dan menyesatkan. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara buntut kasus ini hanya mencapai 3,3 triliun karena masih ada yang lebih tinggi ya guys. Nilai itu berdasar pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas pada tahun 2010 sampai tahun 2022. Oke guys, itulah beberapa berita yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai.